Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Rahmania Yulizar dengan NPM 251000370 dari kelas C. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Pancasila, mulai dari pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip, asas, atau landasan. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 dasar. Sedangkan secara terminologis, Pancasila berarti 5 prinsip dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI pertama tentang pembentukan rumusan dasar negara Indonesia. Nah, dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang memberikan usulan 5 asas dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu tokoh yang kedua ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu tokoh yang ketiga ada Dr. Supomo. Dr. Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Kemudian setelah ini pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila secara eksplisit dalam pidatonya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI atau Panitia Perumusan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk melengkapi peralatan negara Indonesia yang telah merdeka. Sidang tersebutlah yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya. Dan di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat naskah Pancasila sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang dikenal sebagai sila Pancasila ini sebenarnya telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Seperti dalam sila pertama, ketuhanan tercermin dalam kepercayaan dan agama lokal. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan, tampak dalam adat gotong royong dan solidaritas masyarakat. Sila ketiga, persatuan, lahir dari ikatan suku dan semangat Nusantara. Dalam sila keempat, kerakyatan atau musyawarah telah berkembang dalam sistem pemerintahan desa. Dan nilai yang terakhir dalam sila kelima yaitu keadilan sosial terlihat dari pembagian hasil bersama masyarakat agraris. Pasca kemerdekaan, Pancasila menjadi semangat perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Hingga saat ini, perjuangan Pancasila harus tetap dipegang teguh dan diaktualisasi nilai-nilainya sebagai dasar etika dan kehidupan berbangsa. Selanjutnya, saya akan membahas Pancasila sebagai paradigma utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang berfungsi sebagai paradigma utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir atau cara pandang yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Pancasila sebagai paradigma kehidupan artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kerangka berpikir berdasarkan Pancasila. Kita harus memandang semua masalah yang ada dengan sudut pandang Pancasila. Artinya, semua hal yang ada harus kita kaitkan dan ambil secara positif dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai paradigma,
Pancasila adalah sistem nilai acuan yang membentuk pola pikir, cara bertindak, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mengetahui dan mempelajari bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan berbagai konteks, dari mulai konteks sejarah perjuangan bangsa, sistem filsafat, sistem etika, sistem ketatanegaraan, sistem pendidikan anti korupsi, hingga sistem pendidikan multikultural untuk menghadapi tantangan global. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama fungsi Pancasila sebagai paradigma, yaitu yang pertama, landasan ideologis. Pancasila menjadi dasar konstitusi, kebijakan negara, dan pembangunan nasional untuk menjaga stabilitas di tengah pluralitas. Yang kedua, pedoman moral etika. Pancasila membentuk perilaku warga negara yang baik dan meningkatkan toleransi dan solidaritas demi menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir, filter ideologi. Pancasila menekankan keseimbangan nilai luhur dan menolak ideologi yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen formal, melainkan jiwa bangsa yang hidup yang mengatur hubungan antar warga, pemerintah, dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, tentram, adil, dan makmur. Pancasila menjadi pedoman pemerintahan. Pancasila diterapkan melalui perilaku sehari-hari. Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia dan memperkuat identitas nasional. Bahkan, Pancasila menjadi acuan untuk menghadapi globalisasi. Artinya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kondisi apapun dan kapanpun. Pancasila tetap aktual sebagai paradigma kehidupan yang adaptif. Namun, bangsanya pun harus adaptif, harus mengubah paradigma terhadap permasalahan yang ada agar menjadi lebih baik. Menjadi bangsa yang bijak dengan tidak mudah terpecah belah dan tidak mudah terbawa isu pengalihan. Saat ini, penafsiran Pancasila banyak yang keliru sehingga tidak diimplementasikan secara sempurna. Walau memang catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, tapi tetap saja nilai Pancasila tidak boleh diamalkan di luar batas, di luar jalan. Pancasila harus diamalkan secara spiritual dan kontekstual. Tujuan dan cita-cita negara dapat terwujud jika pemerintah dan masyarakat negara menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, serta mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu juga, harkat dan martabat manusia harus seimbang dengan lingkungan, harus dijalankan keharmonisan keduanya. Lalu, kita sebagai bangsa Indonesia harus meningkatkan rasa persaudaraan kita dan rasa kasih sayang kita agar tumbuh nilai kejujuran dan terhindar dari pelanggaran etika. Karena dari pelanggaran etika tersebutlah yang dapat membuka celah kejahatan sehingga dapat menjadikan kita terpecah belah. Karena demokrasi itu butuh rakyat yang bijak, cerdas, dan tidak mudah terpecah belah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Semoga saya bisa terus belajar menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.